Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap laporan laba rugi pada perusahaan. Perkenalkan, nama saya Safira Nurmayanti sebagai moderator. Nama saya Alsira Septiani sebagai pemateri. Nama saya Ana Juliana sebagai pemateri. Nama saya Riana Rosduyana sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fauja Janati sebagai pemateri. Saya Nirmayu Maula sebagai pemateri. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, persebaran virus corona, yang kedua, dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat yang akan disampaikan oleh Hana, yang ketiga, dampak COVID-19 terhadap perusahaan yang akan disampaikan oleh Riana, yang keempat, pengaruh COVID-19 terhadap laba rugi perusahaan yang akan disampaikan oleh Alsira, yang kelima, perusahaan yang mengalami kerugian akibat COVID-19 yang akan disampaikan oleh Fauza, yang keenam, saran bagi para pelaku usaha dalam menghadapi perubahan besar yang akan disampaikan oleh Nirma, dan yang ketujuh, kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan persebaran virus corona. Virus corona adalah jenis virus seperti flu biasa, MERS, SARS, dan penyakit saluran pernapasan lainnya yang berpotensi mematikan. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Menurut berita yang beredar, sumber kemunculan virus ini mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Virus ini telah menyebar di beberapa negara, termasuk Indonesia. Seseorang dapat terkena virus corona melalui beberapa cara, yaitu transmisi udara. Virus dapat menyebar dalam jarak jauh melalui udara. Transmisi cairan. Air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar 1 meter. Transmisi kontak. Virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir. Transmisi dari hewan. Orang yang mengolah, menjual, dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut. Kontak dengan pasien, keluarga, orang yang tinggal serumah petugas medis, atau bahkan orang yang pernah dekat dengan pasien rentan untuk tertular. Satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah virus ini terus mencari mangsa, sementara obatnya saat ini belum ditemukan. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat. COVID-19 memberikan dampak buruk untuk perekonomian masyarakat Indonesia. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengakolokasi sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Untuk meminimalisir penyebaran virus corona, seperti di Indonesia, pemerintah menerapkan social distancing. Adanya kebijakan social distancing ini, masyarakat diharapkan untuk berada di rumah dan melakukan semua kegiatan dari rumah. Hal tersebut membuat sistem perekonomian masyarakat Indonesia Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap perusahaan. Virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 berdampak besar bagi bisnis. Banyak negara yang telah membatasi operasional perusahaan untuk menghentikan penyebaran virus ini. Langkah-langkah penanganan itu sedikit banyak mengganggu aktivitas perusahaan, seperti dalam halnya supply chain management, collectability, employee performance, dan lain-lain. Akuntansi harus mampu memotret kondisi ini dalam laporan keuangan, serta memberikan estimasi terbaik dampak yang mungkin ditimbulkan bagi entitas, termasuk di dalamnya exposure, risiko, dan pengungkapan material yang diperlukan. Banyak perusahaan yang mengkhawatirkan laporan keuangan 2020 karena ekonomi yang melambat akibat virus corona. Pandemi virus corona dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan 2020, terutama dalam berbagai aspek berikut. Yang pertama, ada pendapatan perusahaan yang akan menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah dan kemungkinan inflasi. Yang kedua, pengukuran persediaan. Pandemi virus corona ini sangat mempengaruhi rantai pasokan atau supply chain perusahaan, terutama yang mendapatkan bahan baku dari Cina. Harga bahan baku melambung tinggi karena kelangkaan barang yang dapat meningkatkan harga pokok penjualan. Di lain pihak, banyak perusahaan yang sudah memproduksi barang atau membeli bahan baku untuk persiapan kenaikan permintaan di bulan Ramadan dan Idul Fitri.
Melihat kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran, kemungkinan besar permintaan barang tidak sebesar prediksi awal perusahaan. Perusahaan yang sudah terlanjur memiliki persediaan besar saat ini perlu mempertimbangkan kerugian perusahaan akibat keusangan barang persediaan atau kerusakan bahan baku yang melewati masa kadaluarsa. Yang ketiga, pengukuran imbalan kerja. Beberapa perusahaan mungkin memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menyeimbangkan aktivitas yang menurun. Hal ini akan berdampak pada pengukuran imbalan kerja perusahaan. Di tengah likuiditas yang semakin ketat, perusahaan juga harus membayar tunjangan hari raya sebentar lagi pada kisaran bulan Mei. Pengukuran liabilitas imbalan kerja pada PSAK 24 perlu memperhitungkan dampak pandemi corona ini. Yang keempat, ada dampak perubahan kurs pada laporan keuangan. Kurs rupiah yang melemah terhadap dolar selama pandemi corona ini dapat mempengaruhi laporan keuangan apabila perusahaan memiliki terpapar risiko kurs, terutama bila perusahaan memiliki utang atau piutang dalam mata uang dolar dan tidak melakukan lindung nilai. Yang kelima, ada pengukuran cadangan perusahaan. Perusahaan memiliki cadangan-cadangan yang biasanya menggunakan asumsi bisnis normal. Misalnya cadangan piutang, cadangan atas klaim garansi produk, cadangan untuk persediaan yang rusak atau usang, dan cadangan lainnya. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak virus corona ini terhadap cadangan perusahaan, terutama untuk laporan keuangan interim pada paruh pertama 2020. Perusahaan perlu mempertimbangkan dampak pandemi corona ini di dalam risk management perusahaan. Yang terakhir, laba perusahaan mungkin akan menurun pada tahun 2020 akibat pandemi corona. Menghimbau para pemangku kepentingan, terutama pemilik modal, untuk mempertimbangkan target kinerja selain laba perusahaan untuk menghitung bonus tahunan manajemen. Yang keempat, ada pengaruh COVID-19 terhadap laba rugi perusahaan. Keadaan keuangan perusahaan saat sedang terjadi COVID-19 ini akan mengalami perubahan besar. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan ada juga yang mendapatkan kerugian. Perusahaan yang mengalami kerugian adalah perusahaan yang aktivitas kerjanya terhambat, sehingga ia mengalami pendapatan atau hasil penjualan yang menurun dari periode sebelumnya. Sedangkan biaya pada perusahaan tidak berubah atau tetap. Perusahaan yang mengalami keuntungan besar atau laba adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi. Lalu, jika wabah ini berlanjut, perusahaan-perusahaan ini diperkirakan akan mengalami peningkatan penjualan dan saham. Beberapa di antaranya adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi vaksin, disinfektan, dan masker. Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan keuntungan yaitu 1. Inovio. Saat wabah ini, nilai saham perusahaan Inovio meningkat lebih dari 2 kali lipat. Karena vaksin perusahaan Inovio yang disebut Ino 4800 dikembangkan menggunakan DNA virus, alih-alih menggunakan metode tradisional yang biasanya dilakukan dengan menguji coba virus yang dimatikan. 2. Moderna. Saham perusahaan Moderna meningkat 42% ketika mereka mengumumkan pengiriman vaksin eksperimental melawan virus corona ke National Institute of Allergy and Infectious Diseases di Amerika Serikat untuk uji coba klinis terhadap manusia. 3. Novavax. Ketika perusahaan Novavax melaporkan adanya perkembangan riset pencarian vaksin, sahamnya meningkat 20%. 4. Regeneron Pharmaceutical merupakan salah satu perusahaan indeks S&P 500 di Wall Street yang mengalami kenaikan 10% harga sahamnya. 5. Top Glove merupakan produsen sarung tangan medis terbesar di dunia, sehingga perusahaan tersebut menghasilkan dan menjual produk yang lebih banyak dari sebelumnya. 6. Cut12 merupakan spesialis pendidikan daring untuk anak-anak, dan saat wabah ini sahamnya melonjak 19%. 7. Zoom Video menyediakan layanan konferensi video untuk perusahaan bahkan di kalangan lainnya yang digunakan sebagai pengganti komunikasi secara langsung. 8. Teledoc merupakan layanan yang menghubungkan dokter dengan pasien secara daring. Saat wabah ini sahamnya meningkat 10% dan 50% dalam tahun ini. 9. Netflix. Walaupun sahamnya meningkat tipis, tetapi akumulasi peningkatan hampir mencapai 15%. 10. Amazon. Walaupun saham mereka turun, tetapi tidak sebanyak penurunan pada umumnya. 11. YouTube. Walaupun tak ada performa yang spektakuler, tetapi perusahaan induk mereka Alphabet memiliki posisi yang sangat baik.
Selain perusahaan itu, yang mendapatkan keuntungan juga saat terjadi wabah ini adalah perusahaan di bidang telekonferensi, pendidikan, dan hiburan daring. Perusahaan yang mengalami kerugian akibat COVID-19 yaitu yang pertama SoftBank Group. SoftBank Group adalah perusahaan konglomerat Jepang yang mengalami kerugian sebesar 750 miliar atau sekitar 109,5 triliun pada tahun fiskal 2019 yang berakhir Maret 2020 akibat penurunan nilai investasi. Kerugian operasional SoftBank pada tahun fiskal 2019 mencapai 1,35 triliun yen. Pada tahun fiskal sebelumnya, SoftBank mencatat laba operasional sebesar 2,35 triliun yen. SoftBank secara agresif melakukan investasi di perusahaan startup teknologi seperti Uber Technologies, Wiko, Oi Hotels and Homes. Yang kedua yaitu transportasi udara internasional. Menurut Asosiasi Transportasi Udara Internasional, maskapai negeri tirai bambu kehilangan pendapatan hingga 12,8 miliar dolar AS, dan virus corona juga dipastikan menurunkan pendapatan maskapai di luar Asia Pasifik sampai 1, miliar dolar AS. Proyeksi ini muncul akibat penurunan penumpang pesawat hingga 13% sepanjang tahun ini karena penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga yaitu industri kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor di Cina rontok pada bulan Februari 2020. Menurut riset Passenger Car Association, penjual mobil di Cina mengalami penurunan jumlah penjualan hingga 92% secara tahunan. Fakta ini tentu bakal berdampak besar bagi industri kendaraan bermotor di dunia, karena Cina merupakan pasar penjualan mobil terbesar di dunia. Yang keempat yaitu perusahaan gawai. Perusahaan gawai ternama yaitu Samsung bahkan terpaksa harus menutup pabrik di Gumi City. Padahal pabrik Gumi ini merupakan pabrik gawai premium Samsung seperti Galaxy 2 Flip dan Galaxy Gold. Pesaing Samsung seperti Apple ini juga dipastikan akan merugi karena Apple menyebut target pendapatan hingga Maret 2020 tidak akan mencapai target. Padahal sebelumnya Apple memperkirakan pendapatan pada kuartal 2020 bisa mencapai 63 miliar dolar AS hingga 67 miliar dolar AS. Akibat Covid, Apple merubah target mencapai 62,4 miliar dolar AS. Yang kelima yaitu produsen mobil listrik Tesla. Tesla terpaksa memberhentikan sementara pabriknya di Shanghai lantaran virus corona yang masih menyebar di beberapa wilayah di Cina. Walaupun belum merinci berapa besarnya kerugian, CFO Tesla Zach Kirkhorn memandang hal ini bakal mengerucutkan pendapatan Tesla di kuartal pertama di tahun ini. Yang terakhir, yang keenam, yaitu perusahaan Nike, Adidas, dan Capri Holdings. Perusahaan ini harus siap merugi lantaran banyak toko-toko yang tutup. Sampai awal Februari 2020 sudah ada 150 toko Capri di Cina yang tutup. Sementara Nike sudah menutup setengah dari tokonya yang berada di Cina. Hal ini sama juga dialami oleh Adidas karena dampaknya sudah pasti akan besar. Pada kuartal 4 2019 lalu, sekitar 18% dari penjualan Nike di dunia bersumber dari Cina. Capri Holdings meramal virus corona bisa mengurangi pendapatan perusahaannya hingga 100 juta dolar AS. Usaha dalam menghadapi perubahan besar. Pertama, mengatur cash flow. Mengubah caranya dalam menjalankan bisnis dari yang semula mode attack menjadi mode survival. Upaya yang dilakukan mulai dari efisiensi biaya untuk kegiatan branding, menunda kegiatan ekspansi perusahaan, hingga menunda camping lebaran. Dalam internal perusahaan diberlakukan unpaid leave atau pemotongan gaji bagi beberapa karyawan, hingga tidak mengambil gaji bagi dirinya sendiri sebagai pimpinan. Langkah tersebut dibutuhkan untuk menjaga cash flow.
jangka panjang. Langkah tersebut dibutuhkan untuk menjaga cash flow jangka panjang mengingat tidak adanya kepastian kapan pandemi akan berakhir. Yang kedua, ada berempati dalam menjaga komunikasi. Yang terpenting dalam menjalankan bisnis adalah bukan hanya sekedar untung, tetapi juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan kondisi saat ini, di mana alat kesehatan menjadi hal yang sangat dibutuhkan, maka Men's Republic memproduksi dan menjual masker, juga mengkomunikasikan kepada pelanggan bahwa dengan membeli produk tersebut, mereka telah membantu para pengrajin untuk tetap dapat bertahan hidup, dan juga membantu masyarakat agar mudah mendapat pasokan masker. Hal tersebut dilakukan guna mempertahankan kepercayaan konsumen bahwa perusahaan peduli terhadap kondisi saat ini. Pada situasi saat ini, penting bagi perusahaan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen, karyawan, komunitas, dan mitra. Yang ketiga, ada pengaturan karyawan. Memberlakukan working from home atau WFH dan mewajibkan karyawannya untuk mengisi aplikasi update pekerjaan guna menjaga produktivitas perusahaan. Pelaku bisnis perlu untuk membuat rencana harian dengan minimal 6 aktivitas yang harus dilakukan mulai dari yang paling prioritas atau yang dapat memberikan pemasukan bagi perusahaan. Yang keempat yaitu strategi marketing yang baru. Selama masa pandemi ini, terjadi pergeseran kebutuhan di dalam masyarakat. Mereka cenderung akan mengesampingkan hal-hal sekunder seperti kebutuhan fashion termasuk sepatu. Memberikan potongan harga untuk semua produk adalah salah satunya. Keputusan membeli pada konsumen ditentukan oleh logika sebesar 20% dan emosional sebesar 80%. Konsumen terdorong untuk membeli sesuatu yang memiliki nilai lebih. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk memaksimalkan aspek emosional pembeli. Pada kondisi saat ini, perusahaan dapat menyentuh aspek emosional pembeli dengan mendonasikan sebagian hasil penjualan untuk penanganan COVID-19. Untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Menjadikan karyawan yang merupakan cost center menjadi profit center. Misalnya, perusahaan dapat menjadikan setiap karyawan sebagai sales dengan memberikan database pelanggan untuk dihubungi sehingga perusahaan dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kelima, yaitu memanfaatkan layanan perbankan. Para pelaku usaha dituntut harus mampu memanfaatkan layanan-layanan perbankan online secara optimal. Tidak sedikit perbankan yang menawarkan layanan-layanan semacam ini yang akan memudahkan para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Bank DBS Indonesia memiliki layanan perbankan digital bagi korporasi yaitu DBS Ideal. Layanan ini memungkinkan nasabah korporasi mengakses layanan perbankan selama 24 jam seperti mengecek rekening, status keuangan hingga menyetujui transaksi keuangan berikutnya kapan saja selama 24 jam dan dari mana saja. Kemudahan lainnya adalah menciptakan transparansi pada arus keuangan bisnis dan melakukan integrasi pada sistem. Sebagai lembaga keuangan, Bank DBS Indonesia menjalankan praktis bisnis dan perbankan yang berkelanjutan, juga bertanggung jawab dengan menyediakan layanan perbankan yang mendukung dan memudahkan para pelaku usaha dan menjalankan bisnisnya. Melalui layanan DBS Ideal, para pelaku usaha mengatur keuangan perusahaan dari rumah sehingga bisnis lancar dan produktif. Jadi kesimpulannya adalah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap laporan laba rugi perusahaan adalah keadaan di mana aktivitas perusahaan menjadi terhambat, yang membuat para pelaku ekonomi harus berjaga jarak untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona tersebut. Sehingga pendapatan atau hasil penjualan mereka menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya, bahkan sampai mengalami kerugian. Tetapi adapun perusahaan yang mengalami keuntungan besar pada saat pandemi corona yaitu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi yang menghasilkan produk untuk alat perlindungan diri. Sekian penjelasan materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.